Apa? Nampak ada orang bosiak soleh, ada badoh, tak bisa itu macam. Masa bang dulu, dan tanya kena kan dia dulu. Nah, kalau yang muanya kawan, ada tempatian tu. Dia kena namu tidak ada. Harus itu. Jadi ditanyuan anak ganti. Nah, tapi kalau nak ganti dewa kan kadang-kadang pemalu, ketika ditanya nak niang saja, maka niang tu lah cukup kisah Nabi. Nah, gitu. Nah, banyak lemu kau dikawinkan, niang saja nyala itu. Nah, gitu. Jadi diamnya lah tando setuju. Atau kalau lu nak gadinya mengecewakannya, ditanya orang gayanya, dia mak, dia paknya, kaina, kau datang orang kaya kau bah, terserah mak, dia pak, serah. Kalau itu kecilnya, itulah disorangnya kawan. Ya, datang orang kawan, ya, lega juga awak rasanya, lega mungkin bahagia anak awak rasanya, terima. Karena anak lah menyerahkan kawan. Nah, gitu. Tapi tak boleh gitu memaksa. Mau di zaman Siti Nurbaya dulu tak boleh. Kata apa rema mau di zaman Semidun sengsara membawa nikmat tak boleh tak. Nah, itu kau datang untuk meringgi ratu kayu ayu dinyo. Atau ketika tenggelamnya kapal Fadirwis tak boleh tak. Lah, kalau baca kan tenggelamnya kapal Fadir ada bilang belum ah. Nah, bahasi Zainuddin ya. Ya Zainuddin ya. Zainuddin juga si Halimah. Nah, Zainuddin ketujuh si Halimah, Halimah ketujuh dia Zainuddin. Tapi mamanya tidak ketujuh dah. Karena Zainuddin romanse. Nah, dia kan kadang-kadang pun begitu nah. Kok tibonya dia babiti dia kami tu, ndak babiti. Ndak kami. Nah, jadi bapak dan ibu yang berbahagia, yang namanya sakinah itu cenderung. Nah, itu perlu dipahami. Ada rasa cenderung. Rasa ingin bertamu wak, sanang wak bersobok ini, sanang wak berdua ini. Jadi kalau lawan berdua tak, dunia saya akan milik berdua. Yang lain tidak ada. Nah, kok kontrak masing-masing pun tidak ada. Nah, itu masalahnya kan. Nah, itu sakinah. Tapi memang yang banyak hari ini kecenderungan itu terjadi kalau masih muda. Kalau lah tua, banyak persoalan. Kenapa? Ketika kau masih muda, dutunya banyak. Kayak itu nak. Banyak dutu. Dia rancak kau deh. Kau dia muda aja. Bagai ceknya rancak. Ayo abang gagak. Lah mulai tua. Lah keripu aku mah. Lah keripui. Lah bantu abang. Kan gitu. Jadi bapak dan ibu yang berbaik itu namanya sakinah. Maka ketika keluarga aku dibentuk, tumbuh rasa itu andanya di antara kita, antara seorang suami dan istri. Kalau kecenderungan latimu muncul mawaddah, rasa kasih muncul, warahmah, rasa sayang. Maka harus ada kecenderungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, karena itu tidak ada paksaan dah. Sebab dia menikah itu pilihan dia. Dia berpisah itu pun juga pilihan dia. Nah, makanya menikah itu boleh, berpisah itu pun boleh. Gitu. Karena itu pilihan masing-masing. Karena tujuan dibentuknya keluarga itu sakinah, supaya ada rasa cenderung. Tapi kalau kecenderungan itu tidak ada oleh, itu jadi persoalan. Nah, jadi oleh karena itu bapak dan ibu yang berbahagia untuk menimbulkan rasa, ya, bagaimana kecenderungan kita tumbuh, bagaimana rasa kasih kita tumbuh, bagaimana rasa sayang kita tumbuh, kita harus memahami hak dan kewajiban. Nah, makanya kehidupan suami istri ko dikecen di Allah Subhanahu wa taala kehidupan namanya hayatus suhbah. Ya, kehidupan persahabatan. Jadilah suami dan istriku bersahabat. Bukan kehidupan asyarikah, bukan kehidupan bisnis. Ya, jadi ketika bini minta binti, ya lah barang binti minta dia mata-mata minta binti, cuma lah sekian bulan jauh koma. Ane wagi yang gede, binti dalam banyak kalau aku nak dong dia apa gede dapatkan malah jauh dia surang. Dia kok dah detong dah. Karena kehidupannya bukan kehidupan bisnis. Karena kehidupannya hayatus suhbah, kehidupan persahabatan. Makanya Allah menyambui
Ketika datang hari kiamat nanti, ya, di dalam Quran disebut terpisahlah seorang suami dengan istrinya. Ya, di situ dikatakan apa namanya? Wa sahibati wa bani. Nah, terpisahlah seseorang dengan sahibahnya, wa bani dan anaknya. Siapa yang dimaksud sahibati? Istrinya. Gitu. Jadi terpisahlah seorang suami dengan sahabatnya. Jadi antara suami istri itu sahabat. Jadi bukan hubungan bisnis, bukan. Yang kedua juga bukan hubungan atasan bawahan. Bukan atasan bawahan. Kadang-kadang awak merasa hubunganku atasan bawahan, mau diwarikan tua kan? Nah, segala pada perintai, awak bukan bawahannya. Walaupun lebih ibu jadi bawah. Nah, tapi bukan bawahannya. Nah, gitu. Ya, jadi hubungannya bukan atasan bawahan. Bukan pula hubungannya penguasa dan yang dikuasai, bukan. Ya, aku perlu diingat hubungan kehidupan suami istri itu kehidupan persahabatan. Maka diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita mempergauli istri itu dengan baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka dengan cara ma'ruf. Jadi hubungan itu harus saling memahami. Jangan karena awak saja melaku, enggak boleh itu. Nah, kadang-kadang awak kalau semakin tua kayak payah. Saja sosaknya, sosak. Diminta, ya tibo, agak gitu. Nah, kayak gitu kita dia kadang ada yang model itu. Ya, padahal kita disuruh wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf. Ya. Kemudian di dalam kehidupan suami istri itu ada namanya hak, ada namanya kewajiban. Nah, maka dikatakan oleh Allah, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Bagi para istri itu walahunna, bagi para istri itu punya hak. Apa haknya? Semisal alaihinna, kewajiban mereka bil ma'ruf. Jadi kalau untuk hak, berarti kita harus menunaikan kewajiban. Kehidupan itu pasti itu. Ada haknya, ada kewajibannya. Dan hak itu kewajiban pun dijalankan gitu. Ya. Contoh umpamanya, ya, yang sederhana. Ya. Kecil Nabi SAW, ya, di dalam sebuah hadisnya, ini kecil Nabi, sesungguhnya aku, ya, la atazayyanu li imro'ati. Ada kecil Nabi, sesungguhnya aku berhias untuk istriku. Nah, boleh berhias untuk istri kan? Bapak, kan biasa. Ya, kecil Nabi pun itu, ya. Nah, kamu agak kurang berhias, semua tampangmu deh, saya tuh, ya. Tapi mandi harus, gitu. Ya, biar harum. Nah, ya. Jadi ini la atazayyanu li imro'ati. Sesungguhnya aku berhias untuk istriku. Kama tatazayyanu li. Sebagaimana aku berharap dia berhias untukku. Nah, jadi istilahnya wak menuntut hak, kita tunaikan kewajiban. Wak supaya bini wak berhias kawak, iya wak berhias dulu untuk bini wak. Gitu. Nah, dan waktu itu bini wak berhias, tapi wak tidak berhias. Anakmu pulang dari ladang ya mandi dah tidur di rumah. Nah, kan gitu. Badan bagirong, badaki, bapak luar, tidur rumah dah, mandi lah. Gitu. Ini dua pada tidur. Nah, sore hari sudah masak, begini, pulang dari barak, sudah terbang pisang, roda kata, badan seluruh macam. Nah, mandi pun malah. Nah, gitu. Karena kita harus saling berhias, gitu. Jadi jangan sampai kita tidak berhias. Ya, saling kenal Nabi mengatakan begitu. Jadi ketika itu menuntut hak, itu harus tunaikan kewajiban. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, wa uhibbu an astanzifa kullu haqqi. Aku sangat menyenangi dia memenuhi setiap hakku.
allazili yang merupakan hakku alaiha, yang merupakan kewajiban si istri. Nah, aku berharap mendapatkan hakku yang merupakan kewajiban seorang istri, ya. Fatastaujiba haqqaha allazilaha alayya, maka aku ya menunaikan haknya yang menjadi haknya dan merupakan kewajiban dariku. Nah, jadi seorang laki-laki menuntut haknya dari perempuan merupakan kewajiban dari seorang perempuan, dan seorang laki-laki harus menunaikan kewajibannya yang merupakan hak bagi seorang perempuan. Gitu. Nah, jadi harus ada hak dan kewajiban itu. Wali'anna Allah Ta'ala qala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala berkata, walahunna mislul lazi alaihinna bil ma'ruf, dan hak seorang istri itu semisal dengan kewajibannya dengan cara yang ma'ruf. Nah, apa haknya? Ya. Jadi Bapak dan Ibu yang berbahagia, ya, ketika kita menuntut hak, kita harus tunaikan kewajiban, ya, sehingga terjadi hubungan yang baik di antara gitu. Nah, ini malam hari ini Ambo ingin jelaskan sedikit tentang seperti apa kewajiban seorang suami, seperti apa kewajiban seorang istri. Nah, itu kita jalan sekilas kita, ya. Yang pertama, ya, Bapak dan Ibu yang berbahagia, suami yang soleh itu serupa apa? Bapak suami serupa, termasuk Ambo, ya. Suami yang soleh. Saya ada dalam suami dia, dalam punya istri. Ada. Oh, enak bocil. Nah, malam hari ini Ambo istri kemari. Kebetulan dia sedang menduduki tinggi. Nah, membawa anak. Nah, ada anak bosiko, ada istri. Anak mau paling ketek, nomor 5. Nah, nomor 1 2 sedang di Mesir, di Guampe di Banten. Nah, ini ketek. Jadi kalau ibu datang ke Ustaz, datang sama seorang dia kemari, yakini mau bawa istri mau bawa. Nah, istri orang lebih tinggi juga, orang Padang Dua, ya, bergadang di Kampung Cino lebih tinggi. Di mumpung Masjid Nurul Haq lebih tinggi. Nah, dia bos cuma 2 orang lebih tinggi, ya. Apa dan ibu yang berbahagia. Jadi yang pertama, ya, apa itu suami yang soleh itu? Dia memberi nafkah. Nah, jadi kewajibannya memberi nafkah. Apa kata Nabi SAW? Idza anfaqal muslimu nafaqatan ala ahlihi, jika menginfakkan seorang muslim sebuah nafkah, ya, atas keluarganya, wa huwa yahtasibuha kanat lahu shadaqah, ya, maka baginya serupa dengan sedekah. Nah, jadi kalau bapak-bapak lah cari piti, dapat piti, kemudian gitu agin ke keluarga awak, ke bini awak, ke anak awak sambung sedekah. Oh, sedekah itu. Jadi itu kan kewajiban awak itu memberi nafkah. Tapi Nabi mengatakan, ya, baginya sama dengan sedekah. Nah, lalu sedekah apa? Tidak disuruh piti rumah. Dia ada piti, ya, lebih bisa kita berikan ke keluarga itu ahli, ya, ala ahlihi. Ahli itu bininya, anak-anaknya, keturunannya, cucunya, segala macam, ya, itu namanya ahli. Nah, jika dikurang menyebut wa ala ahlihi, nah, kepada para keluarganya, nah, sampai turun sampai ke anak cucunya, nah, ya, itu merupakan sedekah, ya. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi yang lain dikatakan, kafa bil mar'i in isman, ya, cukuplah seorang muslim itu dianggap berdosa, ya, ai yahbisa amman liku, maaf bosan kau, ya, kuwatahu, ya, cukuplah seorang muslim itu berdosa bila tidak mencurahkan kekuatan menafkahi tanggungannya. Jadi Bapak dan Ibu yang berbahagia, bagi seorang suami, kalau punya awak jadi suami, maka kita harus berusaha mencari nafkah untuk menafkahi tanggungan kita. Jadi orang cari bukti dan untuk berharga, ya, tapi untuk membiayai keluarga kita. Nah, bahkan Bapak dan Ibu yang berbahagia, seorang istri
ketika tidak dinafkahi oleh suaminya, dia berhak menuntut berpisah. Nah, diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut pisah. Nah, kalau dalam sebuah hadis Nabi dikatakan, ya, at'imni wa illa farriqni. Berilah dan makan, kalau hendak pisahkanlah dia. Nah, itu maksud. Agi dan makan, kalau hendak pisahkan dia. Nah, jadi seorang istri ketika suaminya tidak memberikannya nafkah, dia boleh menuntut. Nah, boleh menuntut untuk berpisah. Nah, tolak bercerai itu sesuatu yang mubah. Boleh. Dahulu saya suka di Indo awak kali biasa sudah kawin cari. Kalau kini itu agak susah. Kini tidak biasa orang berdapat sehidup semati. Sehidup semati. Kalau tidak ada orang yang sehidup semati. Ketika hidup dia ingin bersama-sama. Ketika mati, sudah. Matinya dalam bilik. Kini mati. Kecil orang satu, bolanya keluar le, dua tak le. Dah boleh dalam bilik dia betul tak? Dah boleh dalam mati malam tu, dah murang lah malam sampai pagi itu tak. Babau keluar. Kayak itu nak. Ambo ingin mati lo kini dah. Ya. Palingnya menangi, tangannya di kambangannya ketika orang kuburan tu, tangannya di kambangan tu, menangi tu. Siapa gantinya buat? Dia sampai menangi. Nah, semakin kari uangnya, semakin capek dia dapat ganti. Itu jadi di ibu bapak nak cari. Kok kari tanginya kencang dapat ganti. Tapi kalau tidak tapi mati orang ni yang satu, biasanya tidak bukan sampai mati. Tapi kalau kari tanginya sampai macam dia tu. Orang tu berakhir ni, tu asal. Kayak itu dah. Kita tidak satu. Kok kasado tu tak lama. Tapi pamiunya itu kecil. Tangi apa jadi. Dunia lungkar yang bukan laki ni. Kita lalu cewek ni orang lain. Ya, itu kondisi hari ini. Jadi bapak dan ibu yang berbahagia, memberikan nafkah itu merupakan kewajiban seorang suami. Itu tanda suami yang soleh. Ya. Jadi dikatakan dalam hadis Nabi yang lain, ya, tidaklah engkau mengeluarkan nafkah dengan mengharap keridhaan Allah kecuali engkau diberi pahala karenanya hingga makanan yang engkau berikan pada istrimu. Ya, jadi itu kewajiban awak. Kalau kewajiban itu ditunaikan berpahala. Kalau tidak ditunaikan berdosa. Dia perlu diingat itu bapak dan ibu yang berbahagia. Kalau aduh memang dia antara begitu, sebahagia memang boleh itu. Kadang-kadang orang cari piti untuk badannya suram. Nah, ya kan? Padahal kewajibannya menafkahi keluarga. Nah, pokoknya bagi laki-laki harus diingat, ya. Kalau awak punya bini, ya harus dinafkahi istri. Karena dengan tidak dinafkainya seorang istri, dia punya hak. Salah satu hak yang diberikan oleh Allah kepada seorang perempuan untuk meminta diputuskan. Gitu. Ya. Kemudian bapak dan ibu yang itu yang pertama. Yang kedua, hendaklah dia menggauli istrinya dengan baik. Nah, itu kewajiban. Ya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ya. Maka dikatakan oleh Nabi SAW, khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Sesungguhnya aku orang yang paling baik kepada keluarga. Nah, harus memperbaiki itu kepada istri-istri kita. Punya istri satu, jadi punya istri seorang cari dua, gitu. Ya, harus berbuat baik. Pergaulilah dia dengan baik. Nah, jangan kelamaan di awak saja. Nah, kadang-kadang itu terjadi di antara awak. Kelamaan di awak saja. Kanda harus dapat ini. Dah dapat kanda. Wah, berjalan ada piring terbang, ada gelas terbang. Nah, gitu kan? Kok kacau lah pacar, kok pintu lah tampil. Kadang-kadang begitu.
Aduh dapat dia tenang. Hah? Aduh itu lah sih kok. Baik. Hah? Ya tentu tidak ada satu kan? Satu itu tidak mungkin. Nyatu pasti kasus-kasus seperti itu. Ya. Kalau kanda nak tanggung, maju sebili, ya kan kata dulu ya model itu. Hah? Kewajiban tidak ditunaikan, kanda sebalik. Itu modelnya. Ya. Maka kewajiban itu mempergauli dengan baik. Ya. Kanda banyak saku bayai. Ada yang model itu. Ya aduh, boleh macam-macam. Kanda banyak Saku bayai. saku bayai. Hari hujan, payung berlagi. Aduh ini mau di dalam posen pilih. Ayo bawa di payung kau, biar aku bawa besar. Biar perlu sakit. Payung malah berlagi dari itu. Jadi bapak dan ibu yang berbahagia itu yang kedua. Yang ketiga, kewajiban seorang suami itu membimbing, mengarahkan, mengatur. Itu kewajiban seorang suami. Nah, jadi tidak boleh kepada dia sendiri itu. Ya, karena kalau Nabi mengatakan modeko al-mar'atu kas-sola'i, ya, perempuan itu bagaikan tulang yang bengkok, ya. Aqamtuha kasratuha, jika engkau meluruskannya niscaya dia akan patah, ya. Jika kalian biarkan, ya, engkau akan lihat di sana ada kebengkokan. Maka kewajiban suami mengatur istri. Kadang bini itu kadang payah dia atur memang. Tidak lo mau diatur, itu lo payah. Kandanya banyak lo diatur, tidak lo mau akan atur jo. Laki kadang mau diatur, kanda banyak diatur, matur tidak lo pandai, payah. Nah, ini kewajiban seorang suami itu mengatur. Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Ya, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kalian pimpin. Ya, wa zaujun ra'in, seorang suami juga pemimpin. Wa mas'ulun an ra'iyah, dan dia pun akan dimintai pertanggungjawaban. Wa zaujatun ra'in fi hadzal bait. Nah, seorang perempuan pun ra'in, penanggung jawab di rumahnya. Nah, di rumahnya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, jadi bapak dan ibu yang berbahagia, itu masing-masing pemimpin, ya. Jadi kewajiban suami itu mengatur, mengarahkan, memanage. Kalau bahasa orang kini itu memanage, ya, bahas supaya hidup rumah tangga itu berjalan dengan baik, sehingga muncul kembali as-sakinah, litaskunu ilaiha, itu muncul balik. Jangan sampai di para nyawa tibu jadi orang jelek. Jangan sampai, ya. Ya kan para itu dan orang jadi sebenarnya. Ya nah. Tapi biasa para itu tumbuh dilagai, itu sayangnya namanya. Bukan berarti nemudo lah perangai banyak, nemudo perangai. Tapi rata-rata perangai itu tumbuh tumbuh lagai. Ketika piti banyak dulu sayang orang kawan. Kadang dia tenang. Tiap pulang membawa piti, tiap pulang membawa piti. Tiba-tiba kini pulang nak bawa piti deh. Nak bawa piti itu banyak keadaan memang bisa jadi memang piti pun tak dapat, atau memang saku mulai berjahit dilagai. Nah, bisa jadi juga. Nah, akhirnya tumbuh persoalan. Ya, tumbuh persoalan. Nah, oleh karena itu kewajiban kita seorang suami itu memanage ulang. Ya, ketika hidup rumah tangga aku mulai goyang. So kalau goyang dihadang gelombang, apakah akan karam, apakah akan melaju, ya tergantung nakodanya. Siapa nakodanya? Suami. Ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Nah, kadang-kadang orang berpaci dua itu saja. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Ini mengatakan pemimpin kok, berarti apa intahnya di kerajaan tidak betul. Nah, jadi di mana menjadi kawam seorang wanita laki-laki itu, ya, fi haziz zaujah, ya, fil hayatiz zaujah, dalam kehidupan suami istri. Dalam kehidupan itu jadi kawam, jadi dua itu tidak ada. Gitu. Kecuali dalam urusan negara, memang itu urusan laki-laki. Jadi kepala negara itu tidak boleh perempuan. Wajib laki-laki hukumnya. Kalau perempuan batal secara hukum syar'i.
Kalau tidak boleh ada perempuan menjadi kepala negara, tidak boleh, haram hukumnya, tertolak. Ya, karena Nabi mengatakan, kata Nabi, lan yufliha qaumun walau amrohum imro'atan. Sekali-kali tidak, kata Nabi begitu. Lan, sekali-kali tidak. Ada bahasa huruf lan dalam Quran itu, dalam hadis lan itu sekali-kali tidak. Yusuf mana-mana tidak boleh. Itu bahasa lainnya. Sekali-kali tidak akan beruntung, tidak akan bahagia suatu kaum jika urusannya diserahkan kepada wanita. Urusan apa itu? Urusan negara. Karena hadis itu bercerita tentang negara. Sebab ketika Kisra meninggal digantikan di anaknya binti Kisra, berarti perempuan. Maka ketika Kisra meninggal digantikan oleh binti Kisra, anak perempuan Kisra. Mendengar kabar itu Rasulullah mengatakan kalau hadis itu la yufliha qaumun walau amrohum imro'atan. Ya, sekali-kali tidak akan beruntung suatu kaum jika urusannya diserahkan kepada wanita. Urusan apa? Urusan kenegaraan. Urusan lain boleh diserahkan kepada wanita selain daripada kenegaraan itu. Gitu. Bang? Oh banyak aja. Oh banyak aja nih ya. Menjadi komandan juga. Jadi bapak dan ibu yang berbahagia itu kewajiban suami. Yang memberi nafkah kewajiban suami. Kalau ada piti ajar sendiri. Nah, royal lah kepada keluarga. Tapi produksi gak menuntut mana belum. Nah, atur. Wah kemudian badak yang mana sejuta cie itu kan 2 juta cie. Wah lah gaya model mak apa? Jadi nak gaji umur 7 balik dia mau mak. Pilih badak saja nak. Tiba hujan, apa nak gaya dia? Nah, itu persoalannya. Tidak permanen, tidak kan gitu. Tapi ada yang permanen. Mahal pokoknya. Jadi badan awak gini kulit asli, ditukar juga kulit plastik. Nah, itu permanen itu. Tipu puspa. Hah? Tipu puspa. Mungkin gaib lama mungkin. Nah, tapi untuk nagani mau tujuh balik, karena sadula plastik. Makanya operasinya operasi plastik. Nah, itu kalau plastik tidak akan layu, tidak akan keriput sama dengan bunga plastik. Nah, dia kalau pasang bunga di rumah, bunga plastik tidak akan pernah layu gitu lah. Ya, tumbuh indah, layu pun indah. Hanya mau itu saja. Jadi patuang hasil ada deh. Nah, itu. Jadi bapak dan ibu yang berbahagia, itu yang ketiga. Yang keempat, kewajiban seorang suami itu bermalam. Nah, bermalam. Itu kalau punya bini lebih dari cie. Kalau cie dah pasti senang malamnya. Nah, mungkin yang malam di surau dah. Tidak mungkin yang malam dah ganyang rundo dah. Tapi kalau punya bini 2, 3 ataupun sampai, makanya punya kewajiban bermalam. Ya, minimal sekali 4 hari. Kalau belum punya bini sampai malam sih, sekali sampai hari dia pindah. Sekali sampai hari pindah. Kalau punya bini sampai. Kalau punya bini cie, temannya pindah. Itu situ sih. Kayak nah itu. Nah, kita ulah baca lah di ayatnya dulu. Lalu lah kita baca. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Ayat itu bercerita bukan menyuruh kawin 2, bukan menyuruh kawin 3, bukan menyuruh kawin sampai, tapi membatasi kawin itu maksimal sampai. Nah, ini. Nah, jadi kawin cie 2, 3 sampai itu lah biasa sejak dahulu, tapi tidak boleh lebih dari sampai. Nah, jadi bukan menyuruh kawin cie 2, 3 sampai. Nah, tapi kalau seandainya nak mampu berlaku adil, cie saja. Lah punya bini 3, rasul dak laku adil, ceraikan 2. Lah punya bini ampe dak rasul dak mungkin berlaku adil, ceraikan 3. Kalau awak nak mujang dak mungkin rasul berlaku adil, kayak cie saja. Nah itu kasih. Jadi makna ayat itu bisa dibawa baik yang sudah punya istri maupun yang belum punya istri. Kalau yang belum punya istri rasulnya dak mungkin rasulnya berlaku adil, rasulnya ya cie saja. Yang lakunya bini 2, 3 ampe tidak lu rasul berlaku adil, ambil aja sih. Cara ketujuh dua ada negara dan sampai ke dia. Yang paling rancaknya, yang paling kayunya, yang paling manisnya, yang paling ketujuh dawa dia. Jangan paling manjur, sekali soalnya rokok.
Dia kalau boleh mengajukan tak banyak, tak ketemu itu apa kok? Pani mana? Ya. Jadi kewajiban bermalam, ya. Kemudian kelima, memberikan hak istri dengan ma'ruf. Ya, itu kewajiban, memberikan hak istri, baik haknya hak lahir maupun haknya hak batin. Ibu-ibu pun punya hak pun apa-apa. Ini tak dikisah pernah dulu. Apa-apa pulang aku peran dulu deh. Nah, jadi jadi sangko ibu-ibu kok piti saja tak kena. Kalau tua mungkin bisa jadi piti saja. Atau kan tua. Tapi ketika dia muda-muda tanggung, anak piti sih nak perlu. Apa pulang pun nak peran. Nah, dikirim piti 1 juta, 2 juta. Ambo nak piti perlu redah, udah nak pulang. Tapi tidak kok. Ya, itu harus dipenuhi haknya. Berapa maunya seorang laki-laki berjumpai itu 2 bulan. 2 bulan. Makanya Umar bin Khattab menetapkan kewajiban bagi tentara yang pergi jihad sekali 2 bulan pasukan itu dirolling. Sekali 2 bulan. Kenapa? Kalau Indo-Indo kok tahan 2 bulan. Lebih 2 bulan, heboh rumah tu. Heboh ya? Jadi ibu nak tahu ya. Kalau apa-apa tak tahu, apa-apa mungkin seminggu dah. Kalau ibu 2 bulan. Kenapa ditetapkan itu di Umar bin Khattab? So ketika itu pernah suatu saat Umar bin Khattab berkeliling malam-malam di kota Madinah. Kemudian mendengar rintihan seorang perempuan. Ini bersyair. Syairnya terdengar keluar di dana di Umar. Syair. Ternyata syairnya syair kerinduan. Kerinduan kepada suaminya. Akhirnya ditanya di rumah siapa? Di situ siapa? Kata pengawalnya. Itu Syanuman Umar, Khalifah. Itu bini Syanuman. Kemana lakinya? Itu yang kau suruh tugas ke Damaskus. Baik perang, menaklukkan kota Damaskus. Cuma besok panggil, suruhnya pulang. Itu. Begitu bapak dan ibu yang berbahagia. Jadi istri itu butuh nafkah. Ya, dia baik-baik jauh bapak. Apa dia nak tentu kabarnya? Gitu. Ya, dia nak baik tentu kabarnya. Makanya di dalam surah pernikahan itu ada bunyinya. Apabila saya, kalau ada namanya sikot taklid, ya, apabila saya pergi sekian bulan lamanya, tidak ada kabar beritanya, kemudian tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin, mengadu dia ke pengadilan agama, dia bayar iwat 10.000, jatuhlah talak saya satu. Ya, kan ada orang baca orang tidak. Itulah punya itu kewajiban, ya. Jadi lebih 2 bulan tidak ada nafkah lahir dan batin, itu seorang perempuan boleh nuntut. Ya, tergantung baca nanti di dalam sewot tadi. Tapi di dalam kajian 2 bulan lah bisa nuntut. Ya. Kabarnya tidak ada, kemudian nafkah tidak dikirim, nafkah lain saja tidak timbul, boleh nafkah batin, ya tidak nampak, malu batin yang timbul, gitu, ya. Dia oleh karena itu bapak dan ibu yang berbahagia, ya, harus diberikan hak, dia baik bapak, ya. So nafkah batin itu pun dibutuhkan perempuan. Makanya ketika kehidupan suami istri, ya, seorang suami tidak mampu memberikan nafkah batin, seorang istri pun berhak menuntut berpisah. Gitu. Jadi ketika seorang suami tidak mampu memberikan nafkah batin, seorang istri berhak menuntut berpisah. Itu dalam kajian syariat diatur, ya. Yang nggak mungkin diobati, ya, nggak mungkin terjadi percampuran antara suami dan istri. Kemudian itu biasanya kalau mengadu dalam Islam dikatakan dibagi waktunya setahun semenjak pengaduannya. Mengadu seorang istri kepada hakim dalam sistem Islam, ya hakim, ambo ke mengadu, dan kaduan laki ibu nak taluk leh, ya lama, tak bisa leh. Ambo yang minta anakmu ada, hanya gagah banyak di luar nampak, tak bisa kok. Ya, kecil hakim, permohonan itu tidak dikabulkan langsung di hakim. Pasti ditanya oleh hakim, lah bobe, lah kamar saja bobe, kemudian dan lagi waktu setahun untuk bobe, itu kecil. Dia lagi waktu setahun. Kalau setahun tidak ada sembuh,
mengadunya ke hakim balik, maka hakim harus memutuskan, menerima tuntutannya. Aku nafkah aku penting bapak dan ibu yang berbagi. Tapi kalau tubuh kan nafkah batin kan tak perlu mana. Ibu ya, ini kan enggak mudah-mudah ke yang mesti perlu. Tak tahu bapak kan tubuh baca itu, kan gitu. Kita harus memberikan nafkah ya. Jadi nafkah istiqor harus diberikan. Kemudian yang keenam, kita harus melindungi istri. Itu kewajiban seorang suami. Ya, harus melindungi istri. Jadi pabian, jangan ketika pacaran saja kita lindungi berusi kok. So ketika orang pacaran itu biasanya kok pacaran bapacian. Ya nah, anak punya ganti gitu. Kok pacaran bapacian. Tangan bapacian, pundak tubuh bapacian, pundak pinggang. Hati-hati dek, nanti jatuh. Nah. Tapi kalau lah berumah tangga kecilnya, kamu cuma tahu kau nampak atau jalan kau? Itu betul sebagian. Cagir cuma tahu tu, gadang rumah menunggu rumah. Nah, gitu. Dah ada hati-hati deh, dah ada udah lah. Padahal kewajibannya ketika setelah akad nikah, sebelum akad nikah malah tak boleh nyopacian. Ini masih kue, tak boleh pacian, haram sama cina. Haram menyentuh perempuan, ya. Lah tubuh kos di bibian, di pacian, kok surau lah, kita surau saling berpegangan. Kalau jalan turun ke bawah ya, pak. Jadi orang boleh mesra, nyogai, boleh. Ya, itu jadi pelajaran bagi muda. Kecilnya dia mudah-mudahan muda kuat sampai mati, kayak gitu kan. Jangan ketika muda si pacian. Lah tubuh kok perlu di bibian, ya. Boleh aku surau payah, pak. Ke bawahnya curang, waktu saya menangi ketirnya. Nah, ke bawah ini payahnya menahan kan gitu. Apa lewat waktu itu kalau biasa dulu. Nah, harus saling berpegangan, saling melindungi, nah, gitu. Ya, harus ada itu bapak dan ibu yang berbahagia. Di jangan ketika nyokue dilindungi enggak, ketika nyokue tak perlu dilindungi. Nah, ketika lagi ru dia gini gua, dia bapak dah harus baiknya lagi ru, kan gitu. Nah, diambil dari kebantian loh. Ketika itulah perlindungan. Dia mama apa? Dia kadang-kadang awak ngemacin nang gaya mandi tiga gitu masalahnya. Iya bapak ya. Awak lah gaya keragam macin nang gaya ibu akan. Itu masalahnya banyak kejadian hari kini. Ya. Laki ibu dah tahu itu. Dia ada mana nang gaji magigil tu bisa. Ya. Nako urus sajulan lah aku boleh. Gitu. Mudah-mudahan gitu sampai di akhir hayat ini, ya. Karena kita lapaya, ya, lapaya gitu membangun mahligai rumah tangga ada 10 ada 20, ada 30, ada 60, bahkan ada 50 tahun. Masalah 50 tahun itu bisa, lalu belas surang-surang, ya, makanlah surang-surang, makan ambil nasi surang, dia sampai mana, ya, bapak dan ibu. Yang ketujuh, tidak menyebarkan rahasia istri. Itu kewajiban seorang suami. Kewajiban istri pun begitu, tidak menyebarkan rahasia suami. Jadi rahasia istri tidak boleh disebarkan. Kok punya cacatnya tidak boleh disebarkan. Ya, kadang-kadang awak tidak pulang hanya dikuruk. Kacau. Ya, jangan rahasia, jangan tidak boleh. Ya, itu harus disimpan. Ini anguknya bau, jangan. Mana pulang kayak malih dan tibu rumah bau tibu itu rumah. Ada, jangan, ya, jangan. Dia harusnya gitu, tidak boleh menyebarkan rahasia. Rahasia itu keburukan yang mungkin ada. Kalau kita yang memilih ya kita terima. Ya. Nah, terima apa tu? Tak boleh nuntut lebih ni. Bau ketuan harum. Bau ketuan harum. Iya baunya harum, terima kasih ya. Harum baunya, akan gitu. Nah, ini bapak, kalau baunya dikecek, baunya harum baunya. Nah, ini. Orang-orang kecek, baunya harum ya kan. Ini udah bau dikecek harum. Bapak dan ibu yang berbahagia, yang ke-8, tidak menghukum kecuali secara syar'i. Kok gabani dan ini pun secara syar'i. Tidak boleh gitu menghukumi kalau mak dia awak saja. Ya,
Maka dalam Al-Quran dikatakan kepada gitu, ya. Udah mau cariin ayatnya. Jadi apabila kita menemukan istri gitu, ya, tidak tidak sesuai dengan perintah yang kita lakukan, ya, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan, ya, dalam rangka mengatur, memperingati istri gitu, ya. Istilahnya di dalam kajian itu namanya nusus, pembangkangan. Kadang-kadang istri aku kan membangkang, ya, wasuruah tidak muat. Yang kewajiban gue beda bapak dan ibu yang berbahagia. Nabi lah membagi kewajiban kau bagi suami dan istri. Apa pembagiannya? Kewajiban seorang suami di luar rumah, kewajiban seorang istri di dalam rumah. Walaupun ada sebagian yang memahami model itu, hendaklah kalian memberi makan, berilah makan istri kalian dan berikanlah dia tempat tinggal dan pakaian. Karena kita mendengar itu, sehingga sebagian perempuan memahaminya kecilnya, awak kan disuruh berpakaian, baru tinggal makai sebalik. Kau makan tinggal makan sebalik. Karena kewajiban suami itu magi makan, berarti tinggal makan sebalik. Ada yang memahami model itu. Jadi lakinya disuruh beli-beli, ibu di rumah suruhnya bertanah, satunya suan ke bininya. Nah, itu masalah itu sebagian memahami. Nah, tapi Nabi ternyata enggak model itu. Nabi membagi kewajiban itu, ya, urusan di dalam rumah itu kewajiban istri, urusan di luar rumah kewajiban suami. Tapi ketika seorang istri susah di rumah, maka kewajiban seorang suami membantu untuk mencuci itu kewajiban istri. Tapi boleh suami membantu. Ya. Pertolongan seorang suami itu sedekah baginya terhadap istrinya. Jangan malu lah, ya, kadang kan malu lah. Malu lah cuci, biasa kan. Kalau gue biasa cuci di rumah, tadi kalau mau, banyak kayak di rumah, ya kalau nyuci pun dia masih cuci tinggal buta, tinggal masukan, tinggal buta, dia kan jalan suram saja. Kini kan itu cuci nggak payah mereka, kata Bimanda, kalau kita dulu, ya mampu kita Bimanda, cuci, tolong mak cuci, begini enggak, masukan kayak dalam mesin cuci, lagi sabun, lagi air. Tekan kontak udah sudah surang saja. Ada kepayah itu kan tidak ada masalah dibantu. Ya. Tapi kalau seandainya kerja seorang istri berat, maka kewajiban suami mencarikan pembantu. Kalau mampu seorang suami bantu, kalau tidak dicarikan pembantu. Nah, ada seperti itu bro. Ya, bapak dan ibu yang berbahagia. Jadi baca menghukuminya. Dalam Quran dikatakan kalau seorang istri membangkang, nasihat dulu. Lagi nasihat. Kalau tidak perlu dinasihati, Allah mengatakan pisahkan tempat tidurnya, pisah ranjang. Nah, pisah ranjang. Yang ketiga, pukullah dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Namanya pukulan darbul ghairu mubarrih, pukulan yang tidak menyakiti. Istilahnya tidak jadi ditejunya itu ada pukulnya, pensilnya tidak begitu. Lagi nasihat. Tapi kalau orang dulu tidak ada masalah dia. Ketika seorang istri dinasihati atau ini pisah ranjang, istri itu stres kalau dulu. Kalau kini tidak. Kayak kini kalau istri dipisahkan ranjang oleh suaminya tidak stres mana? Kenapa? Karena suaminya bininya seorang nih. Bekonya datang enam bekonya. Ya pak? Kalau dulu enggak. Kalau bininya gua tiga atau apa? Ketika seorang istri dipisahkan ranjang, stresnya batu. Ini lo tapi bini aja lagi. Tidak pulang dia kok. Coba deh kok. Kalau gini, ada pasti pulang lalu kunci lebih. Lalu jawabnya. Jadi bapak dan ibu yang berbahagia, itu cara gitu menghukum atau mengajari istri. Dinasihati, kemudian dipisahkan ranjangnya, kemudian kalau tidak mau sih dipukul. Tapi pukulan yang tidak membahayakan. Tapi kalau ini tidak bisa pukul. Kalau dipukul karena KDRT. Dilaporkan ke polisi dan polisi.
Kan gitu. Tangkuh orang besi. Kemudian yang ke-9 tidak membencinya. Nah, jadi gitu kalau punya istri jangan dibenci. So kalau kita mencari istri dulu yang disayangi. Maka jangan lagainya dibencinya dah. Ya. Karena dasarnya dulu adalah rasa cinta, rasa kasih dan rasa sayang. Jangan lagainya timbul rasa benci. Tidak boleh. Tidak boleh kita membenci istri kita. Ya. Ba'a itu tanggung jawab kita. Ya. Itu yang untuk suami. Ini berjalan untuk istri. Ya. Mudah-mudahan selesai. Ya. Untuk istri solihah itu dikatakan sebaik-baiknya perhiasan ad-dunya mata wa khairul mata ad-dunya al-mar'atus salihah. Dunia itu perhiasan. Dan sebaik-baiknya perhiasan dunia itu adalah wanita solihah. Nah, jadi kalau bagi laki-laki dunia itu perhiasan. Tapi sebaik-baiknya perhiasan yang dimiliki punya istri yang solihah. Kalau punya istri solihah, dah boleh. Nah itu nan saya elok dan nado waktu. Gitu. Bukan ameh jo perak. Ya. Maka Nabi mengatakan jangan ameh jo perak, kalian cari istri solihah yang dicari. Itu arti daripada ameh jo perak. Tapi orang awak ini kadang-kadang ameh yang dicari. Tapi kalau mencari ameh, dia jawab ya. Banyak ameh. Nah, banyak emas ya, emas ini emas murni. Ya nah, kita jawab banyak emas. Bisa berjalan emas. Aduh sih kok. Oh lah. Aduh sih itu ya. Nah, dia itu lah kayu tuh. Udah pilih lagi tapi emas adalah kayu. Jadi kewajiban istri dan solihah yang pertama taat kepada Allah, ya, dan taat kepada suaminya. Jadi kewajiban seorang istri itu taat kepada suami. Akhirnya Nabi SAW begitu. Laukanan amiron ahadan ayyasjuda li ahadin. Nah, kalau seandainya dibolehkan menyuruh seseorang sujud kepada seseorang. Nah, kemudian Nabi mengatakan la amartu al-mar'atu an sajda li zawjiha. Maka sungguh aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Terus taat kepada suami. Itu. Nah, tapi ketaatan yang harus kita ikuti itu yang mana? Ketaatan yang tidak bermaksiat. Aku dikatakan oleh Nabi dalam sebuah kaidah syar'i dikatakan la ta'ata li makhluqin li maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka maksiat kepada khaliq. Jadi walaupun awak disuruh taat kepada suami, tapi kalau disuruhnya gitu maksiat, tidak boleh itu taat. Jadi taat kepada suami sepanjang itu dalam kebenaran. Tapi kalau tidak benar, tidak boleh taat. Nah, itu harus perhatikan. Bah tahu kita benar, itu harus dikaji. Mana benar, mana yang tidak benar dikaji. Harus tahu. Kalau tidak tahu mana benar, ya. Ya, kau benar aja kesaduan, ya. Ya. Yang kedua, berhias untuk suami. Kita baca tadi. Harus berhias untuk suami sebagaimana suami juga harus berhias untuk istri. Ya. Jadi jangan bermaco aja. Nah, awak kan cocok bermaco. Baik ke balai, oh harum. Tapi kalau lah pulang balai, harum baunya. Kan gitu kan, baunya yang harum. Nah, jadi disuruh itu berhias. Bah ketika nampak pulang laki awak dari perjalanan atau dari masa saja tiba di rumah, ayo bininya ngerancang Pak. Nah, sehingga ketika dia berjalan keluar, takana dia pulang, takana dia bininya. Jangan sampai pada orang gini, nampak anak orang, takana anak awak. Nampak bini orang, kadang lupa ya bini awak. Itu jadi masalah kok. Kenapa? Karena awak jarang berhias. Ini nampak nak dirancang di luar, tak lupa ya bini awak. Nah, jangan sampai begitu. Ya. Jadi bapak dan ibu yang berbahagia kita harus berhias untuk suami. Bapak pulang wak, ayah wak yang paling rancak nampak laki wak. Walaupun lah tua benar wak, yang berhias keras kita. Ya, tidak perlu lepon siti kita bawa anak. Ya, atau pakaian sido, mana? Atau pakaian merah-merah ada dengan. Banyak macam mana?
Kakak membeli seperangkat lepon siti model itu saja kan? Ada lo baju kalah, ada pun. Ya. Tak perlu sampai model. Ya pokoknya nampak awak dan sandang hati laki awak mah. Kan untuk ke pasar ni. Ah itu masalahnya tu. Nah, ini kebanyakan iyo. Kalau lah ke pasar, gua ke pasar tu muncah dia mandi selalu. Ah sudah mandi tu muncah lu dia obat ada siti segala macam semua. Ah, dah tengok harumnya kan? Apa jalan lainnya. Balik tu dia. Sehingga nampak dah. Dia rancak bini sianu ye. Udah mana lewat bini sianu rancak. Ada udah tu lupa je bini dia dia. Rancak dia awak. Kadang-kadang awak sana lah. Berjalan awak keluar. Dia rancak kau gini rek. Wah, tambah. Padahal harus mengetin awak rancak tu laki awak. Enggak orang lain. Orang lain peduli awak. Awak orang laba punya. Tak perlu boleh menggaya pinang sireku. Tak perlu dia boleh. Tak perlu dia boleh. Jadi menggaya kalau harusnya itu menggaya di rumah. Tapi kini zaman dah balik. Kini zaman dah balik itu menggaya keluar. Maka banyaklah macam parfumnya. Nampak pak model parfumnya? Kalau di iklan TV itu Axe. Nah, bapak pakai Axe kan? Sedang sembahyang saja nak gadi dia tentu kaja lagi bawah. Sanggup sembahyang kira ndak mencium parfum apa. Nah, tidak sembahyang kan kacau ini. Kayak model itu nak iklan model itu. Jadi awak kau harum untuk bini awak. Kau ibu kalau harum untuk laki awak. Dicari tanya ke laki, ini harum mana kata juri udah. Nah, kan kan? Ya, bang. Bisa aja mana? Kau teragak mencari keluar. Saya kacau. Ketika dua di rumah, kan kebayang yang bersopok di jalan kaki di rancak ini sana tadi. Nah, dia bini awak kacau tu. Ya, jadi ibu harus bakal apa yang lupa badan sikit. Ya, kau perlu olahraga sikit. Kau perlu badak sikit. Kau perlu peminyak harum sikit. Kau ndak kau berlagi mah boleh. Satu lampu dia minyak harum, tak mau panjang pun dia sekali. Bisa. Stres mabuk adanya. Kau jangan munasuk. Aku jadi munasuk saja. Munasuk bermacu. Bermacu ndak tahan. Sudah muncul maco, tak cuci tangan. Laki tipu, masalah ni laki. Itu maco. Ya gitu. Dah kecil itu tu dah pun. Tapi kalau dibanding parfum tu pegang gua tu tak mesti wangi. Kau beli parfum tu ada, kamu tu balik ni suatu ada tak apa ni. Kau tahu tahu. Adik kecil tu dari rumah, dia kata dulu dah bau nak. Lain mah. Padahal jelek sedih. Gitu. Ya kan? Kau beli parfum tu, pergi balik dia orang nak cium baunya. Dan awak dah piasoknya ada. Lah pergi balik, pulangnya, lah bercampur parfum depan dua, lah buka baunya tu. Sekarang lagi aku nak asli dah. Maka kita harus berhias untuk suami. Itu kewajiban awak. Ya. Yang ketiga kita harus mengurus rumah, menjaga diri dan harta suaminya. Itu kewajiban awak. Jadi suami itu menyerahkan harta kawan untuk diolah di rumah. Harus kita jaga. Ya. Diri awak pun harus awak jaga. Ya. Kemudian tidak boleh kita memasukkan orang ke rumah awak tanpa izin suami awak. Kalau kini orang bertamu kan suruh masuk ke rumahnya. Kalau ibu-ibu ada di rumah, datang tamu laki-laki, jangan sekali-kali disuruh masuk ke rumah. Tidak boleh. Kok kini kejadian apa kamu itu? Laki nak di rumah, tiba tamu, siapa lu nanya ke rumah tak? Ya itu makanya kalau kita memasukkan laki-laki lain ke rumah, ya.
sebaiknya tidak dilakukan kecuali atas izin suami awak. Itu modelnya. Maka perintahnya model kok. Janganlah kalian memasukkan seorang lelaki ke rumah kalian kecuali dengan izin suami kalian. Ya cendek dong. Kalau orang jantan ketipu dah. Kadang udah ada rumahnya. Nah, kalau seandainya anak awak ada di rumah, ya, yang mahram awak, sekedar bertamu untuk urusan yang penting silakan. Ya. Tapi kalau urusan galak-galak suruh tidak boleh. Gitu. Apalagi laki yang anda di rumah. Baru paisi laki wa SMS ini laki dia lah pahit. Jauh. Ada nak boleh itu? Ada dulu. Baru pahit lakinya SMS ini. Itu masalah di rumah bapak dan ibu berbahagia perlu dipahami. Rumahku punya kehormatan. Rumahku punya kehormatan. Di dalam Islam namanya hurmatil bait, kehormatan sebuah rumah. Rumahku punya kehormatan. Ada tata cara. Bulan lalu mau sampaikan, tidak boleh seorang pun masuk ke rumah hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha, kecuali you minta izin dan mengucap salam kepada ahlinya. Siapa di rumahnya? Sianya yang ingin mau itu sia saja. Termasuk anaknya yang tidak tinggal serumah dia. Dia ku anak awak tak serumah jawab bangun Tuhan. Pulang ke rumah. Harus ketok pintu. Assalamualaikum. Tak boleh buka pintu langsung. Karena zaman Nabi pernah terjadi, zaman Nabi mengatur seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, amak dia sudah di rumahnya ya Rasulullah. Ini tidak punya budak, ini tidak punya pembantu. Kemudian ketika dia pulang, perlu dia minta izin ya Rasulullah. Izin. Kemudian diulangnya sekali lagi, perlu minta izin ya Rasul. Ajab Rasul, apakah engkau suka melihat ibumu dalam keadaan telanjang? Itu pertanyaannya. Indah ya Rasul, izin. Kadang-kadang ke rumah tak apa-apa, juga tak tentu. Terserah baju tak indah, tak jalan. Jadi pun nyelonongnya masuk. Kacau ini. Apalagi sebagian awak di rumah apa? Menerima tamu. Oh, serah mandi di rumah. Ya kan? Assalamualaikum. Apaan bu? Itu buat. Waalaikumsalam. Kan itu kacau. Ada enggak? Hah? Beberapa tempat kejadian seperti itu. Jual dua saja berdua terima. Assalamualaikum. Ya kan macam itu kacau ya. Mau udah baik. Nah, kan tak ada masalah jadinya. Udah sedang tidak rumah kan, nggak akan jadi masalah. Jadi kenapa harus izin? Seorang perempuan ketika menerima tamu harus menutup aurat. Makanya ketika orang assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, datangnya salam bahwa artinya melo baju gitu, bajunya melo, laki-lakinya berjuang dipasang, aurat ditutup. Gitu. Ya, baru diterima tamu. Kan baru keluar dari kamar mandi, tamu diterima, kacau. Ya. Jadi menjaga rumah, menjaga dirinya dan harta suaminya. Kemudian membantu suami menggapai akhirat. Nah, kok bapak-bapak kok yang orang yang berhasil itu biasanya kan punya orang di belakang layarnya. Biasanya di belakang layar itu para istri. Suami-suami yang berhasil itu biasanya ada istri-istri yang hebat di belakang. Ya. Maka dalam menggapai akhirat, bahwa suami yang bertambah soleh itu didukung oleh istri. Ya, maka kita harus punya al-mar'atus sholihah, istri yang solehah. Kenapa? Ketika dicari menenangkan, ketika kita beribadah mendukung, ketika kita berdakwah mendukung, harus itu yang terjadi. Jangan sebagian orang kau ngaji cuma bikin dulu kok. Nah, ya. Kok kian kemarin belum ngaji, tidak dulu. Nah, jadi kita harus mendukung suami dalam rangka menggapai akhirat. Ketika suami didukung menggapai akhirat, ini akan limpahkan dukungannya kepada para istrinya, sehingga bersama-sama itu menggapai akhirat yang lebih baik. Ya, tidak dunia saja. Sebagian koruptor terjadi dengan bukan istri. Kan terang ada wala geminan, kan dulu geminan itu. Cari-carilah dia udah
rumah orang di Sabala. Labau tu, labau enggak. Dan awak apa? Nah, dia pertanyaannya ke lakinya. Awak sama-sama keluar rumahnya. Udah pagi keluar, ini pagi keluar, pulang jam 5. Udah pulang jam 5. Dia kan boleh tu. Belum tahu udah tak boleh ciri aja apa. Kadang-kadang kalau dia tua, Allah dah kita ciri banyak duit, sila kita ciri. Nah, itu terjadi bapak dan ibu. Akhirnya datang ke OTT. Nampak tadi tak? Minggu lalu ada orang OTT kan? Operasi tangkap tangan ketua partai Kementan. Dia tahu? Kalian nonton TV tak? Mau jarang nonton TV, dia tahu. Ya? Itu kadang-kadang bisa jadi pengaruh istri, bisa jadi. Karena istri mungkin banyak anak, boleh nonton udah dia itu masih lesbian, karena aku asketeknya dah 2M nih. 2M. Ya, masih lesbian kan? Ya, padahal tak beri dawa kiri buat yang ragu 10 juta. Minta lo kan ada 2 miliar. Rupanya lakinya merambo ya dia. Enggak punya yang diminta. Jangan sampai itu terjadi yang murid. Jadi kalau suami istri yang solihah itu, ketika suami pulang berada beda, ekonya dia, alhamdulillah. Kalau yang halal udah lain, alhamdulillah. Pokok asalnya halal lah cukup. Jangan ketika udah pulang, berapa udah? Dia mau berduanya. Mau berduanya? Belanjut saya satu ya. Jangan mudah. Ya dulu ada tukangmu tadi kerja mau dino. Dia bala babini yang kedua. Yang berisiko balaki yang kedua. Nah, baru nyoba bini seminggu 2 minggunya. Akhirnya kalau lakinya baru kan, dah kalau laki mana lama, salah timur lagi sehari. Laki mana lama, salah timur lagi sehari. Ini gaji satu je wak. Gaji tukang satu ibu je wak seharinya. Kan gitu kan? Jadi kau satu sehari seminggu setelah udah kamu 700. Mata tukang kredit juga lakinya. Hah? Nah, itu kejadian bapak dan ibu yang berbahaya itu rusak. Nah kalau model itu tukang, model itu akhirnya itu menjadi satu saudara nih. Kalau simin makannya sekete, boleh kau makannya sekete. Nah, ini masalah. Jadi jangan sampai gitu ibu, ya. Bahas supaya suami gitu berjalan dalam kebaikan. Itu yang penting kan, ya. Kemudian kuat agamanya. Nah, kalau mulai gini ibu dan lumayan, ya. Kalau bapak ini di sekolah lumayan. Dibanding padang luar, maka rumah padang luar, ya. Kalau ada pengajian model gini, nih bapak berdua bertiga nih kok. Mungkin di situ pandai-pandai orang ngaji situ, ya. Dan ibu panua, nah bapak berdua bertiga. Nah, itu bersiko lumayan, seimbang, ya. Bapak doa, jadi sehingga agama aku saling kuat menguatkan. Yang kelima harus setia pada suami. Itu wanita solihah. Jadi ketika laki-laki lu puan yang lain. Tidak usah dikanang musuh lalu. Nah, ya dulu gagah, ipinya banyak, anak orang kayu. Ya anak orang kayu, ini udah kayu, biar apaan kayu nih. Nah, itu kejadian kadang-kadang. Ya, lupakan. Kini udah dapet neko, tidak usah menyesal. Ya, dipelihara satu setia saja kepada suami. So kalau kita itu setia, maka akan terbentuk sakinah. Terbentuk sakinah, insya Allah rezeki kau lancar. Karena salah satu orang yang wajib ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang menikah dalam rangka menjaga farji, menjaga kemaluan dan rusak kemaluan. Ya, maka wajib ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ketika kita menikah, timus juga keadaan harus setia. Kemudian tidak melukai suami dengan perkataan. Nah, kadang-kadang dia itu mencong telonsong-telonsong. Ya, laki ko lapan ni pulang. Pulang kerja ke tukang palu hanyalah. Istilahnya mencingin kedua dari badannya. Pulang tak tentu badan leh. Tiba di rumah kan upe dulu. Itu ini harus adik aku yang dicari di suami ya, asal yang halal darimu ada. Alhamdulillah. Jadi tentu lebih. Dia tentu lebih rusak lagi itu. Nah, tapi dalam perjalanan kita berdiskusi. Berdiskusi menuntut ke laki boleh. Diajarkan dengan Nabi. Jadi ketika itu memberikan masukan ke laki itu boleh. Ya.
Umar dulu memahami tidak boleh. Umar bin Khattab tahu kan? Nah, ketika suatu saat bininya mau usul ke ya Umar, tolong modeko, aduh yang memberikan usulan. Tak kaji Umar, kaji Umar bin Khattab ke bini. Tindakan apa pula yang kulakukan ke engkau? Bari-bari yo ngecek ke dia. Nah, kalau dulu bini ko nak ngecek laki. Tapi ternyata dalam Islam tak. Ketika seorang istri itu mengadu ke lakinya, meminta kepada lakinya itu boleh. Tapi Umar tak kaji ketika itu. Cuma, karena jawab apa pula yang kau lakukan? Maka barah bininya, hai Umar, lihat tahu engkau anak engkau itu. Siapa anak Umar? Namanya Hafsah. Siapa itu Hafsah istri Rasulullah? Bilang cari Hafsah ini kan. Ternyata nyampai ke rumah Hafsah. Ternyata bini-bini Rasulullah serang berkumpul di hadapan Rasulullah menuntut. Dan seorang minta tambah belanja, dan seorang minta kau, seorang minta kau. Kata cuma, ayo, boleh bini kau minta tambah belanja gitu. Mendengar Hafsah mengarik, dia kemudian datangnya ke Hafsah, Hafsah, mengapa kau mengarik ke Rasulullah? Sakit ibu hati Rasulullah. Ada orang Hafsah, ayah, urus jelas kerja ayah, kerja kami jangan urus. Rumah tangga kami dan rumah tangga ayah kurang. Datangnya ke Ummu Salamah. Hai Ummu Salamah, apa kamu itu kalian kok? Heran dan menjelang Umar kecil Ummu Salamah. Ummu Salamah istri Nabi ibu, Hafsah istri Nabi ibu. Heran dan menjelang Umar. Urusan rumah tangga dengan satu Nah gitu. Jadi seorang ibu, seorang istri itu boleh dia meminta kepada suaminya. Ya, bukan hal yang terlarang gitu. Nah, maka suami ketika mampu memberikan yang berikan. Rasulullah sebagai seorang suami bukan tidak pernah ruswa, pernah ada ruswa. Ketika istrinya menuntut satu paniak Rasulullah. Akhirnya datang Umar membawa galak. Alhamdulillah tipu engkau Umar, tidak tipu engkau tadi tidak galak dari tadi Umar. Sikit kalau dia nanya, itu masalahnya. Karena seluruh istrinya menuntut. Ia menuntut itu boleh. Tapi pandang-pandang. Jangan berlebihan. Jangan sampai melukai hati suami. Kemudian tidak mengadukan suami, tidak mengadukan, mendakwa suaminya, mengadukan kurang lain. Selama bisa kita selesaikan baik-baik. Jangan diceritakan airnya keluar, laki dan kini ram. Kadang ditunjukkan sampai mencuci, baru kita pun dia membangi mana kini ya, tidak ada kira, ada banyak. Kan ada orang itu kan, tapi kini untuk mencuci dari rumah gini. Posisi cuci tadi bisa jiwa, maka ada kan? Ada diceritakan anak, diceritakan laki, dan sebagainya. Kemudian perempuan tidak banyak keluar rumah. Harapannya begitu, ajarannya begitu. Tidak banyak keluar rumah. Bukan berarti keluar rumah tidak boleh, tapi tugas utama seorang perempuan itu di dalam rumah. Jadi Bapak dan Ibu itulah berbagai macam kewajiban suami. Dan kewajiban istri. Jadi mudah-mudahan itu kok bisa. Kalau di alhamdulillah itu bersama, lagi banyak manusia yang mau itu mencari, kan tahu bahan itu suami mencari, mencari lo juga. Jadi itu tiba di masalah itu awak yang mungkin nggak malah di suami itu. Kota kecil aku berbuat dan bilang kan itu kan pencarian kita makan selama itu kepada ini itu harus sebelah bapak sama baku deh gitu ya, jadi tidak cocok udah dia perhitungan gitu ya kan mencari keputusan di situ alhamdulillah terus mencari selalu. Jadi ada bisnis bisnis suami istri enggak? Berbisnis suami istri? Enggak. Kebaikkan lah, pendapatan barang. Kalau sudah dapat sekian, dia dapat sekian, ada begitu kan? Enggak. Tidak boleh jaga cik. Tidak ada nilai itu jangan. Kenapa? Karena setiap yang itu berikan itu sedekah. Kewajiban seorang istri itu membantu suami. Kalau kewajiban nafkah itu kewajiban suami, tapi istri boleh membantu. Nah, itu bolehnya tuh. Boleh. Oh terbalik ya? Berarti sana kok ini kembali bertiga ya? Atau suami kok masuk anak semuanya? Kalau aku pergi ke Bali, bapak dan ibu, kalau ketika kamu ke Bali,
Yang bakarajo ke sawah, bakarajo tukang angkit produksi. Dan laki-laki mau urus anak dia. Di Bali udah itu. Nanti kau ke Bali 5-6 tahun yang lalu, ya. Ada 10 hari tapi yang di Bali. Nah, boleh itu kau produksi di sini. Ini tidak boleh itu Bapak dan Ibu. Mencari itu boleh. Hukum bekerja bagi wanita mubah. Boleh. Selama dia tidak meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri. Itu yang penting. Mau dia ambo pribadi, ambo juga mau ambo, sama-sama bekerja. Kau dia tuang gaji, kadang gajinya pada ambo. Kau kini kau ada itu. Ini sertifikasi, wah enggak. Kami sama-sama pegawai. Cik sertifikasi itu lah lebih gajinya. Cik enggak. Nah, tapi itu enggak ada masalah. Ya, selama ketika itu saling masing-masing saling ridho. Kalau mau seorang saya mencari gini, tidak sekolah anak jauh dah. Ya, mau sekolah anak ke Mesir gini, juga gaji seorang anak berdua tapi, gitu. Mau sekolah anak yang di Jawa, juga gaji seorang ambil lebih. Nah, anak bu, anak berdua di Jawa, berdua di Mesir. Kalau seorangnya kerja itu tidak terbagi dah. Tapi biasanya rezeki itu ada saja. Ketika dia terbagi, dah apa? Kalau mau di seandainya bos sekolah anak ke Jawa dah, biti gua tinggal kecil. Ya, Ustaz, dia nak biti gini lah. Kalau salah bagi, pasti biturnya kau. Bagilah separuh Ustaz, apalagi biturnya kau. Dia rezeki itu ada. Jadi gini, bekerja bagi perempuan, ya, mubah hukumnya, boleh. Tapi bagi suami kewajibannya bekerja. Jadi bagi laki-laki bekerja itu hukumnya wajib, mencari nafkah, menghidupi anak istrinya. Tapi bagi seorang istri yang baik, membantu suaminya memenuhi nafkah. Yang tidak boleh itu suami menumpang ke istri. Hah? Kami laki-laki ku menanam pisang. Oh itu. Iya. Menanam apa? Menghasilkan ini. Iya. Kita sama-sama. Iya. Ibu kan kena bantu dipijak ke mana? Iya. Ketika boleh tenaga ya, Pak. Ketika dipiti dia nyo. Lupunya bahasa tenaga Pak. Oh, gitu. Jadi ibu jangan lupa loh. Apa-apa kok racun dalam pisang. Jangan lupa dia pisang apa kan itu. Ketika mendapat piti, ya lupa pisang beliau. Jadi gini nih lucu, lama kayak saya tadi. Kewajiban awak sama. Banyak janjian. Ya, kalau perempuan kau dapat bini yang jadi bersyukur. Kau dapat bini yang bodoh stres wak. Alhamdulillah punya bini yang jadi. Nah, kurang-kurang adunya membantu. Tapi yang penting ini, baik itu saling memahami, baik itu saling menyayangi, tidak saling rendah merendahkan. Nah, itu yang bagus. Harus sakinah warahmatullahi. Jadi itu saling ketika dua pisang tak anak baik, apa saya mau menanam saling. Ambo menjual sih. Nah, harus sekarang yang begitu. Menabang yang yang menanam. Dia kalau disuruh dia nabangnya buah. Dia bapak ya. Dia mau bapak menanam pisang lagi. Kena menanam sedang buah. Kenapa pisang? Menabang ya. Sana Ustaz. Jadi Bapak dan Ibu yang berbahagia, di ranah Minang awak di Minangkabau, berbeda memang di daerah lain. Di Minangkabau ketika gua pisah apa juama, dan anak tinggal juama. Kan itu jawab. Kenapa mau itu? Karena bapaknya tinggal di rumah maknya. Kan itu dah. Beda di tempat lain. Di tempat lain, kok berpisah apa juama, tinggal anak bapak. Kenapa? Karena maknya tinggal di tempat apanya. Itu bedanya. Ya,
Kalau di awak desiko ambil rumah di rumah yang dua. Kalau di Jawa enggak, orang ambil rumah di tanah apa? Di tempat lain. Ambil tanah di tanah apa? Makanya ketika bercerai, dan si perempuan diantarkan ke rumah orang tua. Tapi kalau desiko ke bercerai, awak turun dari rumah. Nah, itu perbedaannya kan itu masalah persoalannya itu, ya. Karena awak ambil rumah, awak suruh turun, badan orang sudah turun ke tanah dan rumah. Nah, kan itu persoalannya. Nah, ya, karena desiko pun laki-laki di Minangkabau, abu dia tunggu. Ibu angin segeruk tabangnya. Nah, jadi itu model. Tapi kalau tanggung jawab terhadap anak itu tanggung jawab suami. Iya. Kalau yang punya anak apa? Enggak indua dong. Indua menumpang saja, tapi indua. Yang punya anak apa? Laki-laki yang punya anak. Tapi di Minangkabau yang punya anak indua. Nah, makanya sebenarnya kajiannya ada dua, ada namanya kajian pengasuhan, ada kajian nasab. Pengasuhanku memang hak ibu. Ketika anak ketik belum pandai memutuskan sesuatu, bicara ya mandeh ke bapaknya, maka anak haknya ibu mengasuh. Sampai anakku bisa berpikir. Ketika berpikir ditanyalah ke anakku, ang Josia, joden atau jawaban? Jawab lah, jawab tinggal, jawab apa? Silakan ke anaknya. Nomor itu kan murah misalnya itu. Tapi kalau awak ada Minangkabau pun tak, anakku punya dua. Ketika awak bisa, ama jawabnya kenapa turun dari rumah dia cari bini baru? Nah gitu modelnya. Dan anak tinggal, dan apa mengurus anak orang, dan anak awak ada orang ngurus, itu masalah. Nah, tapi kalau seorang suami itu kewajibannya sampai anakku mandiri, gitu. Makanya sampai anakku menikah masih dicari apanya, ya, siapanya dicari, tidak pak barunya kan, apa aslinya dicari. Nah, untuk menikahkannya, selesai dinikahkan lapis tanggung jawab, diserahkan tanggung jawabnya kepada suaminya, mengurus anak dan lain itu. Bahkan itu nggak sulit. Nah, jadi itu bu, ya. Ya boleh ya, boleh itu. Ya kan nyawa anaknya, gitu loh. Nah, jangan anak orang saja mengurus. Kadang-kadang yang begini sampai lela beranak lo barang pek belimu. Aduhnya belanjoi dan anaknya nggak terbelanjoi salah. Nah, jadi seorang anak boleh menuntut. Nah, dan awak mantan istri tidak bisa menuntut, belanjoi dia tidak bisa. Hubungan lah nggak boleh, kecuali selama masuk iddah. Selama masuk iddah masih bisa diminta lagi. Makanya kalau terjadi cerai talak satu, diceraikan seorang istri, biasanya istriku masih tinggal di rumahnya selama masuk iddah. Ya, kenapa? Karena ada kemungkinan rujuk. Ketika ingin balik, ya balik. Tapi ketika lewat masuk iddah, si perempuan harus diturunkan dari rumah. Atau awak turun dari rumah itu. Kenapa? Karena itulah laki-laki asing, lah orang asing. Kalau lewat masudahnya 3 bulan, ya, atau 3 kali haid, atau 3 kali suci, 3 bulan lebih kurang. Oke, baik. Kode pertanyaan, ya, wanita yang tidak menutup aurat, apakah betul tidak diterima amal ibadahnya, sholat, puasa, hajinya? Jadi bapak dan ibu yang berbahagia, yang amal tentu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan amalnya. Tapi perbuatannya yang tidak menutup aurat bisa menghilangkan atau bisa ditimbangkanlah amal solehnya dia. Nah, jadi bukan amal yang tidak diterima, tapi amalnya kok kalah di perbuatan dosanya. Nah, itu persoalannya. Maka dikatakan oleh Nabi SAW akan datang nanti suatu zaman di mana zaman itu akan banyak para wanita itu kasiyatun ariyatun, dia berpakaian seperti telanjang, kasiyatun ariyatun, ma'ilatun mumilatun, dia melenggang-lenggok. Nah itu kerajanya, ya, ini para berpakaian tapi serupa telanjang tapi dia melenggang-lenggok kerajanya. Maka dikatakan dalam hadisnya ru'usahunna ka asnimatil bukhti, abuannya serupa punya unta, al-ma'ilah yang mirip. Wajib ini nak,
Di dua cok ini kok pakai kerudung, ada punuk unta di kedua di kepalanya. Nah, sampah. Udah diputar-putar, bunyinya buat tinggi sikonya. Itu namanya ru'usauna ka'asnimatil bukhti. Abuannya itu serupa dia punuk unta. Punuk unta atau punuk unta? Al-Baidah yang miriam. Nah, ini. Kata Nabi, la tadkhulul jannah. Kata Nabi, ini tak masuk surga. Bahkan, ini tak akan mencium baunya dah. Jangan masuk dah, bau dia tak tercium. Kau hati-hati. Apalagi yang membuka aurat, seakan abunya di dalam yang model itu, bisa dah. Maka kalau pakai abu diturunkan, jangan dikakian. Kok KB jadi nyanyian diturunkan ke bawah. KB itu ke bawah, jangan kaki. Kadang-kadang ini kan sengaja, penainya kaki, jangan kaki, ke bawah kaki. Gitu. Ya, kalau kaki mendingan juga kaki. Apalagi kalau gini dah, tu abu kan sama yang boleh. Tapi kalau pakai kerudung, tak ada tungguannya, apa dah? Kayak dah. Ya kan hari ini kadang-kadang. Ini buah sudah kan sudah. Kita kan tunggu sih buat. Ambo pergi ke Jakarta setelah hari Desember petang, pergi kata Nabang, kata Mrin, pergi ke tempat orang dari Kurubang, kan orang Kota Tubuang dari Kurubang, sehingga ambo ke tempat ajian mesti. Nampak dia bawa anak-anak Kurubang, dah bertumbuh belakangnya. Pakai cianji, aji menjual tu kok. Aku pajang sini Ustaz, jangan dijual tu dia berusuh dirinya. Berusuh Ustaz, ayo Ustaz tu pajang sini Ustaz, awak nak jual tidak boleh. Jangan bagi aji ke dia enggak. Ambo kemari, tidak nampak aji dan bon, cemol itu anda baru Ustaz, makasih Ustaz. Anak kerudung kan sengaja lah bawa bukan, lamun tidak ada akar tinggi dan suang kan. Pasang kerudung sebenarnya ketunggu. Ada bukannya sama baru dewan. Dibuka kerudung, jantan dia mah. Gitu. Ya. Apakah dosa istri ditanggung suami? Dosa istri ditanggung suami. Suami bisa jadi menanggung dosa istri selama dia membiarkan istrinya. Ketika dia biarkan istrinya bermaksiat kepada Allah SWT, dia menanggung dosanya. Termasuk dosa anaknya. Mampu melangkah istrinya keluar dari rumah, tidak dipakai, tidak ditutup aurat, dosa ditanggung oleh suami. Kecuali dia telah mengingatkan istrinya. Nah, kalau gini kadang-kadang awak mengingatkan awak adalah tentu awak itu kadang-kadang persoalan. Hah? Ya pokoknya itu bapak dan ibu yang berbayar. Maka kewajiban awak mengingatkan. Ya. Kemudian ketiga, apakah dosa anak-anak ditanggung sama? Ya. Jadi selama orang tua pun tidak mengingatkan, tidak mengajarkan anak dan istrinya, ya, maka dosa ditanggung. Karena kewajibannya mengurus anak dan istrinya. Maka baca mengurus anak dan istrinya sesuai dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ketika istrinya beramal dengan baik, suaminya mendapat kelimpahan pahalanya juga. Maka jadilah istri, jadilah anak-anak yang mendukung suami. Ya, jadilah suami yang mendukung istri. Kita saling dukung mendukung. Sehingga terjadi sakinah. Kecenderungan kita tumbuh. Jangan kita saling benci membenci, tidak boleh. Jangan dicari kesalahannya, jangan. Kenapa? Kalau kesalahan dicari banyak. Kenapa? Kita datang dari tampil yang berbeda, datang dari didikan yang berbeda, datang dari sikap yang berbeda, datang dari perasaan yang berbeda. Jangan perbedaan itu yang dicari. Karena perbedaan dicari itu pasti banyak. Carilah persamaannya. Yang mungkin kita persamaan. Yang mungkin kita bisa seiring sejalan itu dan tadi menentukan. Nah, oke, baik bapak dan ibu yang berbahagia. Aduh cerai, dia nak balik kau, kita sangat sembilan lah. Tadi saya jangan istri itu kan wajib patuh kepada suami. Ya. Nah, kalau suami tidak sholat Ustaz, wajib juga patuh kok. Tadilah bagaimana? Patuh seorang istri kepada suami. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan seseorang terhadap makhluk dalam rangka maksiat kepada Al-Khaliq. Jadi kalau suami awak menuduh awak hendak berbuat maksiat, patuh mati. Walaupun tidak semua. Iya, selama yang diperintahkan bukan yang maksiat gitu. Nah,
Tapi kalau yang maksiat yang nyo perintahkan, tidak ada kewajiban buat tangan. Jadi siapa baca dia itu saja. Ya, kalau nyo tidak sembahyang, kewajiban awak seorang istri. Nah, tadi tanggung jawab istri tadi, ya, mengajak, mendukung suaminya dalam kebaikan. Nah, maka kalau nyo tidak sembahyang, dah sembahyang, awak kemati. Nah, diingat dia, Pak. Ya, jadi pada yang saja. Lalu kewajiban dakwah. Kewajiban dakwah itu menimpa laki-laki dan perempuan. Apakah dia orang lain, apalagi dia suami istri, gitu. Orang lain saja kita ingatkan, apa lain laki awak. Nah, ketika laki awak nak sembahyang, kewajiban awak. So, nak tahu bahawa orangnya laki awak tahu. Nah, ada suhunya kita tahu awak nak tahu. Maka kewajiban awak beraja awak lalu begini, wah sudah pulang mengaji. Sebab laki awak di rumah, ajar lagi. Jangan sudah nak kaji untuk awak seorang saja, jangan. Jangan ingin masuk surga seorang saja, jangan. Nah, tapi kita harus masuk surga bersama-sama. Kau dapat nanti kita mati bersama-sama dulu, kita masuk surga. Jangan ada yang ingin masuk surga laki dia kaki lah, petunjuk dia nyulah, jangan. Ya, ibu ya. Nah, jadi kalau laki awak tak sembahyang, kau ada yang ribut ya, ingatkan. Soalnya namanya mati, kau nak tentu di bawahnya. Nah. Ada kawan patang. Sedang berjalan-jalan, pernah bercerita di sekolah sana. Ada siko beragi ke Sunyong, jo kawan-kawan rame di Sunyong. Sakit dulu mati sekali. Tak kaji orang. Nah, patang hari Sabtu patang, ini hari apa? Hari Kamis. Hari Sabtu patang rencana kawan-kawan memperingati 100 hari kematiannya. 100 hari kematian awak besok menyatu hari ya. Kilo di Jumat yang mana meninggal? Ada dia. Aku buat selamanya. Nah, dia kena mati itu tak tentu jawab. Nyo bisa tiba kapan saja, bisa mendatangi siapa saja, dalam keadaan apa saja, dalam keadaan kita taat atau dalam keadaan kita maksiat, nyo tiba. Kita berharap berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita husnul khatimah. Mari cerita Ustaz Somad petang, mana cerita Ustaz Somad? 2 hari yang lalu dia punya meninggal. Ketika dia sudah ambil wudu, kemudian dia dana tausiah, uas, kemudian dia sholat tahajud, meski baru bawa masjid. Akhirnya Ustaz Somad ini dulu berdoa berdoa ya Allah mudah-mudahan dia mati besok panjang sekali mati deh. Ini mau itu akhirnya doa dikasih. Ketika itu Ustaz Somad sedang isi pengajian. Sudah isi pengajian saja ketika orang kata dijawab kecian, mohon maaf Bapak dan Ibu sebentar Pak mau meninggal. Jadi tolong izinkan aku pulang. Ini sedang isi pengajian. Balik jamaah lah kau. Orang-orang nggak berkumpul. Ada telepon lagi, nak urus nanti kita sama nih. Sementara dia pernah. Sudah ada misi pengajian pun dia langsung. Jadi dia mati kan. Aku kewajiban itu mengajak kepada kebaikan, ya. Mudah-mudahan kita husnul khatimah. Baik itu seorang suami maupun seorang istri. Mudah-mudahan kita sama-sama husnul khatimah. Kok badan ini hidup semati, mudah-mudahan dia hidup semati, sama-sama mati, Pak. Dalam keadaan baik, mau tahu sama-sama sholat tahajud sama mati, Pak. Mau tahu. Berdoa kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, mungkin itu kaji kita malam hari ini. Kok terlalu panjang, mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Mudah-mudahan yang disampaikan itu ada memberikan manfaat kepada kita, memberikan perubahan kepada kita. Kalau ada kusuk-kusuk yang terjadi dalam rumah tangga itu, mudah-mudahan selesai, ya, sehingga keluarga kita kembali, ya. Rata-rata kusuk-kusuk bulu ayam kecil orang, nah di paru-parunya sekitar dilurui balik. Nah mudah-mudahan dengan kajian kita malam hari ini eloknya balik sehingga keluarga kita menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.